Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat muslim yang berbahagia, alhamdulillah kita bersua lagi di podcast pada pagi hari ini dalam keadaan penuh dengan nikmat Allah SWT. Namun sebelumnya kita sapa dulu beliau, guru kita Ustadz Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Fauzi, alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya insyaallah. Amin amin. Sahabat muslim yang berbahagia, masih dalam pembincangan kita terkait dengan bagaimana ketika kita berhubungan dengan orang tua pas pada posisi ada perselisihan. Ya, kemarin kita berbicara di awal itu bagaimana kita kemudian mengemas hati kita untuk melampahkan dada kita, memaafkan, dan ada unsur komunikasi dakwah tadi. Tetap berkomunikasi. Iya. Yang kedua. Sehingga diharapkan di sana kita bisa kembali berkomunikasi baik dengan orang tua. Karena Allah perintahkan kepada kita, berbaikilah kalian kepada orang tua. Baik Ustaz, untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini, oh iya, ada pesan Ustaz. Oh iya. Masih terkait dengan Masjid Asyifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ada yang menarik satu Ustaz. Di Jumat kalau tidak salah pekan kedua sama keempat ya. Di sini ada donasi untuk para fakir ya, terutama abang-abang becak yang di sekitar sini. Muhammadiyah. Iya, diundang ke sini, Jumatan di sini, diberikan sembako dan diajak ngaji, Tat. Masya Allah. Diajak belajar ngaji bersama dan mereka respect banget. Sangat senang ya. Ya. Support untuk para donatur kepada panjenengan, mudah-mudahan ini jadi pahala amal jari yang terbesar karena panjenengan sudah memberikan donasi kepada mereka terkait dengan sembako, tapi juga memberikan kesempatan mereka untuk belajar ngaji sama Ustadz Ghafur dan teman-teman. Sama tim ya. Juga pelayanan. Pelayanan yang optimal di Rumah Sakit Muhammadiyah, yang itu kita paketkan dalam pelayanan yang syar'i, ya tentu berdasarkan agama Islam yang sempurna. Kita kembali ke topik kita terkait dengan berhubungan dengan orang tua di paket yang kedua ini ya, yang kemarin kita yang keempat ya. Yang kemarin kita sudah bagaimana kita punya sen untuk memaafkan orang tua dengan lapangan dada kita, kemudian bagaimana kita membuka komunikasi dakwah. Yang selanjutnya mungkin perlu ditambah supportnya untuk kemudian menjadi sebuah modal bagi kita anak-anak untuk bagaimana berbuat baik dengan orang tua meski dalam posisi ada perselisihan. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fauzi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Ustaz Fauzi sudah membawakan acara kita dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah yang lewat Lamongan jangan lupa kalau waktu sholat melipir sebentar ke Masjid Asyifa, dan yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Insya Allah pelayanannya sangat profesional dan tentunya syar'i dan islami. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan tentang manajemen konflik dalam rumah tangga atau dalam keluarga, khususnya apabila terjadi sedikit perselisihan antara anak dengan orang tua. Jadi yang perlu kita garis bawahi lagi bahwasanya apa? Masalah dalam keluarga itu adalah suatu keniscayaan. Aslinya pasti ada dan pasti terjadi. Tinggal bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya, kan gitu ya. Jadi jangan panik, jangan kaget ya, dan jangan kemudian membuat kita salah cara pandang, kok ternyata gini amat, orang tua aku toksik dan sebagainya gitu ya. Tidak juga ya. Ingat, masalah dalam rumah tangga tidak selalunya pahit ya. Jadi masalah dalam rumah tangga itu ibarat garam. Kalau kita salah mengelola, maka dia selalu terasa asin dan pahit. Tapi kalau kita pandai ya mengelola garam tersebut, mengelola masalah itu,
maka justru ya menjadi penyedap ya dalam kehidupan rumah tangga. Betul. Penyedap rasa gitu ya. Insya Allah. Di situ ada rasa bersalah, di situ ada sungkem, di situ ada lapang dada, di situ bahkan mungkin ada tangisan, tangis pengakuan kesalahan, tangis haru karena maafkan, dan apa namanya, justru akan tumbuh lagi rasa cinta yang mungkin sebelumnya apa namanya memudar gitu ya karena masalah itu. Baik, alhamdulillah. Jadi kemarin poin pertama adalah kita harus lapang dada dan maafkan. Ya, yang kedua yaitu kita tetap membuka komunikasi, jangan sampai karena alasan ada masalah ya, ada masalah paham, salah apa beda pilihan dan sebagainya, kemudian membuat kita putus silaturahim dari orang tua. Tentunya ini sikap yang keliru. Yang ketiga yaitu bagaimana kita meningkatkan dari sekedar komunikasi ngobrol biasa, kemudian kita tingkatkan menjadi komunikasi dakwah gitu. Kenapa? Karena sebaik-baik birrul walidain dari seorang anak kepada orang tua yaitu apa? Mengajak orang tua kepada kebaikan ya, atau menyampaikan dakwah kepada orang tua itu juga termasuk birrul walidain yang nilainya sangat tinggi ya. Jadi birrul walidain itu tidak hanya memberikan harta, dan makanan ya, pelayanan kepada orang tua, ya itu penting, tapi yang tidak kalah penting adalah apa? Menyampaikan konten-konten dakwah kepada orang tua ya. Bagaimana lewat kita yaitu para anak itu kemudian keimanan, amal soleh orang tua itu bisa meningkat. Gitu ya. Itu. Baik, kita menuju pada poin yang keempat yaitu sabar bila mendapatkan penolakan. Ya. Jadi memang dakwah atau ajakan pada kebaikan itu tidak selamanya mulus, Ustadz. Ya. Siapalah kita? Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling baik akhlaknya, paling rupawan wajahnya, paling indah sikapnya ya. Bahkan dalam riwayat itu Nabi itu kalau ngobrol itu pasti dengan menatap mata ya, dengan wajah senyum, bahkan dengan memegang tangan. Tanda satu kesantunan. Dan kalau sekarang kita lihat kadang kita dengar ada apa metode komunikasi itu yang 5S: sapa, salam, senyum, sopan, santun. Itu dimiliki sama Rasulullah. Sudah dari dulu ya. Ya Allah, tidak ada orang yang paling indah akhlaknya melebihi Rasulullah SAW. Tapi itu tidak kemudian menjadikan dakwah beliau itu selalu mulus, ya kan? Yang namanya Abu Lahab, ya, yang namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, ya, Abu Lahab, yang namanya Ummu Jamil istrinya Abu Lahab, ya, Arwah binti Harb itu Masya Allah begitu dahsyat. Dulu sebelum Nabi menyampaikan dakwah, menyampaikan Quran, menyampaikan Islam, Nabi itu ponakan yang paling dicintai, ya kan, paling dicintai. Maka termasuk ada satu keterangan bahwasanya Abu Lahab itu mendapatkan sedikit keringanan hanya karena apa? Ketika Nabi lahir dia senang, sampai dia nyembelih beberapa ternak yang dia miliki. Gitu. Tapi ketika besar Nabi SAW mulai mengenalkan agama Islam, tauhid, maka Nabi yang dulu menjadi satu ponakan yang begitu sangat dicintai dan disayangi oleh paman sama bibinya ini menjadi sosok yang paling dibenci. Ya, itu Nabi loh. Bagaimana dengan kita? Apalagi kita ya. Oleh karena itu penolakan dari orang tua itu juga suatu keniscayaan. Ya, tapi justru tribulasi dalam dakwah, disitulah menambah nilai daripada dakwah itu sendiri. Jadi semakin sulit, benar, semakin besar pahalanya. Masya Allah. Nah, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya tantangan ujian dalam ibadah itu sendiri. Oleh karena itu jangan sampai menyurutkan langkah kita. Ya. Jadi bagaimana bila dakwah kita kepada orang tua itu mendapatkan penolakan? Kita ingat dalam surah Maryam ayat 46 hingga ayat 47 ketika Nabi Ibrahim ya alaihissalam itu berdakwah kepada kedua orang tuanya ya, Azar dan istrinya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Azar dengan penuh marah kepada putranya Nabi Ibrahim yang menyampaikan dakwah itu, apakah kamu itu benci ya dengan agama yang saya anut, dengan ritual ibadah penyembahan saya pada berhala ini, wahai Ibrahim?
apakah kamu benci dengan ibadah atau agama nenek moyang kamu ini? La illam tantahi, kalau kamu nggak berhenti dari punya keyakinan menyimpang seperti kamu ini, ya waktu itu kan akidah tauhid dianggap menyimpang, gitu. Kalau kamu belum berhenti daripada ya dakwahmu ini, la arjuman, aku akan lempari kamu, aku akan rajam kamu. Wah jurni maliyah, silahkan kamu pergi dari rumah, saya nggak sudi punya anak seperti kamu. Sampai diusir. Ya Allah, luar biasa ya. Tapi apa respon daripada Nabiullah Ibrahim? Apa ya responnya? Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-47, qala salamun alaik, dengan penuh santun ya. Nabi Ibrahim kata, salamun alaik, semoga panjenengan selamat, keselamatan bagi panjenengan. Artinya masih ada doa untuk iya. Insyaallah, luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Iya, iya. Kita berdakwah dalam posisi kebenaran, kemudian ditolak mentah-mentah, bahkan diusir, tapi masih memberikan doa keselamatan. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ini ada satu kemiripan. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh paman-pamannya, bibinya, ya, dilempari kotoran juga oleh keluarganya juga. Nabi Ibrahim itu lebih menyakitkan. Yang melemparinya bapaknya sendiri, orang tuanya. Kalau Rasulullah pamannya ya, kan orang tuanya sudah meninggal. Bapaknya sendiri. Ya Allah, luar biasa ya. Subhanallah. Tapi respon daripada Nabi Muhammad dan respon daripada Nabi Ibrahim yang luar biasa. Salamun alaik, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Bahkan salam di sini bisa diartikan keislaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada hatimu, sehingga selamat. Benar. Sa'astaghfiru laka rabbi. Sebesar apapun dosamu, aku akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, wahai orang tua. Nah, itu. Maka memang di antara kewajiban para anak adalah senantiasa memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun ini kan konteksnya kepada kedua orang tua yang muslim. Karena orang tua Nabi Ibrahim ini belum muslim, maka ditegur sama Allah. Gitu. Ya. Itu. Maka nalin nabi ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak sepantasnya seorang nabi memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya kalau orang tuanya masih musyrik, meskipun itu adalah kerabatnya. Nah, maka di situ kemudian dilarang. Nabi Muhammad tidak memohonkan ampun pada keluarganya yang belum muslim. Berarti di sana butuh super sabar bagi sang anak untuk kemudian tetap menjalin komunikasi baik. Benar. Sampai gambarannya Nabi Ibrahim ditolak mentah-mentah, diusir dan bahkan rencana mau dirajam. Masya Allah. Ya Allah. Jadi intinya di poin yang keempat ini adalah bagaimana kita sabar, bertahan, ya, bertahan karena apa? Kita ingin memberikan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga kepada orang tua, yaitu hidayah dan ilmu. Cuman orang tua belum terbuka hatinya, gitu. Ya. Karena faktor hidayah tadi. Benar. Jadi kadang ya untuk sampainya dakwah kepada hati seorang itu bukan karena apa ya, good looking kita, bukan semata karena metode dakwah kita, tapi kegigihan kita menyampaikan pesan kebaikan itu kadang membuka hati orang. Gitu, ya. Contoh apa? Sumut atau keteguhan hati dari umat Islam yang ada di Gaza. Masya Allah. Ya, ya. Mereka bertahan dengan penuh ya penderitaan yang nggak bisa terbayangkan, iya kan? Tapi lihat peristiwa Gaza ini membawa hikmah yang sangat besar. Bayangkan selama 2 tahun perlawanan umat Islam di Gaza itu, berapa ribu orang di Eropa itu yang masuk Islam. Melihat kesabaran, bahkan ya kan sempat ada apa namanya gerakan Global Sumut Flotilla itu kan, GSF itu ya. Itu ternyata beberapa apa itu namanya sopir kapalnya itu, ya sopir kapalnya itu apa itu, kapten ya, beberapa kapten kapal yang dia notabene orang-orang Eropa yang non muslim ya, akhirnya mereka masuk Islam
menyatakan masuk Islam karena melihat ketegaran daripada umat Islam di Gaza dan ketegaran dari para aktivis kemanusiaan itu. Masya Allah. Subhanallah ya. Jadi kesabaran seorang muslim dalam memegang imannya ya, itu juga bisa jadi menjadi satu sebab terbukanya pintu hidayah. Termasuk keteguhan seorang anak, nggak pernah berhenti, nggak pernah putus asa, ya kan, nggak pernah menganggap orang tuanya toksit ya, atau racun dalam hidupnya, tapi terus tanpa henti dia berbuat baik. Bisa jadi itu menjadi sebab akhirnya apa? Hati orang tua itu terbuka dan menerima tentu hidayah. Komunikasinya dalam bentuk ada suatu kesantunan yang terbaik bagi orang tua. Benar. Termasuk ya, misalkan kita punya anak yang mungkin menurut kita belum baik ya. Nah, itu juga perlu kesabaran, Ustaz. Masya Allah. Harus sabar, jangan sekali dua kali sudah merasa menyampaikan dakwah, kemudian yang ketiga kalinya bawa parang. Iya kan? Oh sampai sudah 3 kali saya ingatkan, berarti yang keempat tak bawa parang. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Jadi Nabi Muhammad pun dakwanya itu selama 23 tahun ya, sehingga bisa memberikan perubahan 23 tahun. Ya, terhadap anak ya, kita jangan berhenti ya, kalau mau ikutin Nabi paling tidak 23 tahun. Begitu konteks kesabaran yang luar biasa ya. Benar. Bagaimana kita berkomunikasi ketika ditolak. Atau yang berikutnya? Yang berikutnya, yang kelima ya, setelah kita harus sabar dan punya ketegaran dalam menyampaikan dakwah pada keluarga dan orang tua. Yang kelima adalah bila orang tua ya kemudian memaksa kita sebagai anak ya untuk berbuat maksiat ya, apalagi berbuat syirik, maka apa? Maka jangan menjadikan itu sebagai alasan kita berhak untuk durhaka sama orang tua. Ya, tapi cukup jangan ditaati. Ya, tapi jangan jadikan itu sebagai sebab, oh berarti aku boleh durhaka sama orang tua model seperti ini yang maksa saya untuk berbuat syirik. Karena bisa jadi orang tua yang memaksa anaknya berbuat syirik itu karena ketidaktahuan dia. Iya. Gitu. Dzalika bi annahum la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Ya, demikian itu karena mereka belum mengerti kebenaran, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menentang, menjadi orang-orang yang menyimpang. Dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka," dan apabila kedua orang tua itu memaksamu, "ala an tusyrika bi," untuk berbuat syirik kepadaku, "ma laysa laka bihi 'ilm," syirik menyembah pada suatu yang Allah tidak menurunkan ilmu kepadanya, ya, fala tuti'huma, maka bimbingan Allah adalah apa? Jangan durhakai dia, enggak. Fala tuti'huma, cukup enggak usah turuti. Sampai sedemikian kuat ya perintah untuk berbakti sama orang tua. Bahkan ketika orang tua itu ya jelas-jelas maksa kita untuk berbuat maksiat, bahkan buat syirik, itu pun tidak menjadi alasan untuk meninggalkan perintah berbakti. Ya, tapi hanya cukup nggak usah taati poin itu. Nggak usah taati perbuatan itu, tapi tetap memuliakan orangnya. Fala tuti'huma, nggak usah taati, ya. Subhanallah. Itu. Kenapa? Karena at-ta'atu fil ma'ruf. Karena ketaatan itu adalah dalam kebaikan, ya. Tapi kan yang nyuruh orang tua, Ustaz. Gitu ya. Atau yang nyuruh suami kalau seorang istri yang berkata itu, ya. Kita ingat hadis Nabi sallallahu, la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada satupun makhluk, siapapun dia, suamikah, orang tuakah, ya, fi ma'siyatil khaliq, dalam suatu maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'atu fil ma'ruf, karena ketaatan itu hakikatnya dalam hal-hal yang baik, dalam perintah-perintah baik yang disampaikan oleh orang tua pada anak, dalam perintah-perintah baik yang disampaikan oleh suami kepada istri. Kalau suami memerintahkan istrinya satu kebaikan, wajib dilaksanakan. Kalau tidak, durhaka sama suami. Orang tua memerintahkan kebaikan, maka anak wajib mendengarkan dan melaksanakan. Kalau tidak, anak bisa durhaka, gitu. Jadi dalam tataran kita sehari-hari, meskipun itu kemudian orang tua kita menyuruh kita pada sesuatu yang syirik,
Tetap kita menolak dengan santun dan kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kita tolak kesyirikannya. Tidak boleh punya alasan gara-gara nyuruh berbuat syirik maka kamu jadi musuh saya. Iya tidak juga. Iya, akhirnya dihalalkan darahnya. Nah, itu yang malah naudzubillah sampai kadang-kadang salah tanggap, kemudian dia harus dijadikan target yang nggak bagus. Kecuali memang dalam kasus bertemu di medan perang, nah itu beda. Nah, itu lain. Ya kan, seperti apa itu di akhir daripada surat Al-Mujadilah itu kan, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu rasulah walau kanu aba'ahum ya au ikhwanahum itu. Dan tidaklah engkau menjumpai ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mencintai orang-orang yang menentang Allah. Nah, di situ digambarkan bagaimana para sahabat itu kegalauan mereka ketika di perang Badar. Ternyata apa? Mereka head to head dengan keluarga mereka. Ada yang anak ketemu dengan ayahnya, ada yang ayah ketemu dengan anaknya, ada yang saudara ketemu dengan saudaranya, ada ponakan ketemu dengan pamannya, berhadapan di medan perang ya Badar. Ya, maka dengan ayat ini meneguhkan mereka, karena mereka ya apa namanya berada di barisan musuh, ya sudah ya, kalau nggak saya nebas, mereka akan menebas leher, akan terjadi perang. Disitulah cinta mana yang lebih tinggi, cinta kita pada Allah apakah cinta kita pada kerabat. Cuma dalam tataran yang di normal perang, biasa ya? Tidak dalam tidak seperti itu ya, tetap kita harus bagaimana menjadi santun meskipun kita menolak ajakan syiriknya. Oke. Jadi bukan menghormati kesyirikannya, tapi menghormati pribadi dia sebagai orang tua. Kita tolak kesyirikannya, bukan mendurhakai pribadi orang tua tersebut. Bagaimanapun lewat ya rahim orang tua dan pengasuhan orang tua, kita sebagai anak itu Allah pilih ya dari mereka, kita tumbuh dan lahir di dunia ini. Jadi itu ya, jadi bila orang tua maksa kemudian seorang anak untuk berbuat syirik, maka cukup tidak perlu ditaati, dan itu boleh ya, itu boleh untuk kita taati kesyirikannya, tapi jangan jadikan alasan untuk durhaka. Cukup tidak perlu taati karena ketaatan itu dalam kebaikan dan ma'ruf. Itu Ustaz. Ya, sempurnakan dengan bab yang ke-6 itu tadi. Sekalian ya. Tulisan panjenengan, bila menolak ajakan mereka yang buruk, maka tolaklah dengan ajakan tersebut dengan lemah lembut. Nah, berikutnya ya, berikutnya apabila kita harus menolak perintah mereka, ajakan mereka, karena ternyata ajakan dan perintah mereka berlawanan dengan syariat ya, seperti orang tua atau suami mengajak suatu hal yang maksiat ya, apalagi kesyirikan, maka bagaimana kita menolaknya ya, tadi kan tidak perlu ditaati ya, dan bagaimana cara menolaknya itu dalam surah Al-Isra ya ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma tu'ridhanna ya, dan apabila engkau harus menolak atau berpaling dari mereka, anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, dalam karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kami harapkan, yang kita harapkan ya. Tentunya ini mana nih yang lebih penting, ridho Allah atau ridho orang tua, ridho Allah atau ridho suami ya, yang apa namanya, yang orang tua atau suami mengajak kita pada suatu hal yang buruk ya kan, tapi Allah membenci itu, pilih mana ya. Maka apa, fakul lahum qawlan maisura, maka sampaikan penolakan tersebut dengan qaulan, ucapan maisura yang ringan, yang lembut, yang santun. Jadi tetap dalam perkara itu ya, kita pun harus tetap menolaknya dengan lembut, tidak kemudian kita bentak ya, sampai dalam poin itu ya, kita tetap nggak boleh berkata ya ternyata. Padahal sudah jelas-jelas mengajak kepada sesuatu yang itu ternyata tetap tidak kemudian menjadikan kita boleh berkata gitu ya. Apalagi mungkin berkata kasar ya, menghardik karena mumpung ini orang tua nyuruhnya salah ya. Ternyata nggak boleh ya. Atau dalam tataran sebuah hikmah, ketika kita menolaknya dengan santun, mungkin dari situ orang tua punya pikiran, loh
kok bagus banget anakku tidak memarahi saya, apa mungkin saya yang salah dia yang benar ya, sehingga mereka berpikir ulang dari sebuah yang diinginkan. Bisa jadi dari sikap yang lembut tersebut, sikap yang santun tersebut menjadi pintu terbukanya hati dia. Masya Allah. Ya kan, pintu terbukanya hidayah ke dalam hati orang tua tersebut. Jadi subhanallah, kalaupun kita menolak, tolak dengan lembut, Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa ya. Ya, luar biasa ternyata etika seorang anak pada orang tua ini benar-benar dikawal ketat ya. Dalam Al-Qur'an ya. Benar, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu ya moga-moga kita menjadi anak-anak yang mampu berbakti dengan sebaik-baiknya kepada para orang tua. Oke, Ustaz. Gimana, Ustaz? Diselesaikan atau sampai poin 6 dulu? Mungkin biar jadi penasaran teman-teman muslim ya. Masih ada sesi terakhir. Kayaknya harus dibuat sebuah momen biar mereka biar teman-teman penasaran untuk kelanjutan dan poin penting dari pesan yang ada itu. Baik, mungkin ini dulu kita perbincangan podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan semangat dan disampaikan jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sama-sama. Masih ada 2 poin lagi, saksikan pada tayangan berikutnya. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah.